Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. Insya Allah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Saya masih ingat sampai hari ini bagaimana kakanda-kanda saya dulu yang suka mempermainkan saya, yang ada juga menggunakan kesempatan kedekatan saya sebagai anak Abuya Habib Hasan juga ada. Saya masih ingat namanya siapa yang pernah menyogok saya supaya diperbolehkan keluar lewat rumah saya untuk merokok di bawah rel sana. Alhamdulillah sekarang hadir juga gitu. Dan alhamdulillah saya juga masih ingat ketika habis salat subuh kami biasa alhamdulillah, dan saya kasih tahu kepada anak-anak kami bahwasanya saya dulu nakal, tapi nakalnya nggak ganggu orang. Paling nakalnya waktunya belajar saya main layangan. Bahkan saya pernah main layangan dengan senior kita yang kita sudah namanya gelas ya, sudah dibikin mateng-mateng sampai keringetan, saya dengan Kakanda Habib Gures. Subhanallah, kemudian layangannya itu sudah kami terbangkan, saya yang nyunjuk katanya, Habib Gures yang ngangkat. Subhanallah, karena benangnya itu yang paling bagus, layangannya besar, jadi benangnya itu katanya orang Madura itu kentak gitu. Begitu ada musuh mendekat langsung putus, kita menang. Wah, kita senang, gembira, bahagia. Lagi asik begini, Abuya datang. Masalahnya abangku Habib Gures ini gak bertanggung jawab. Beliau langsung mulai tadi nggak diberikan saya kesempatan untuk bertanding, malah begitu kelihatan Abuya dikasihkan pada saya. Akhirnya Abuya bawa pecut, kemudian Enzil, turun semuanya. Itu Habib Gures turun duluan lewat belakang masuk ke kamar mandi. Tapi ditunggu sama Abuya Hasan, ditunggu. Alhamdulillah, jadi ternyata bukan cuma saya yang dipukul, Habib Gures juga dipukul. Itu di Wetan Alun. Sambil waktu nyunjuk kita masih lihat gimana tetangga ada nggak tetangga itu. Yang ngerti nggak ngerti, biar nggak ngerti. Itu adalah zaman-zaman jahiliyah kita dulu. Jangan ditiru. Ajaran Abuyah tidak pernah membedakan. Kita masih ingatkan. Saya masih ingat bagaimana Habib Yahya Mohdar itu dia selalu mecut saya, itu saya masih ingat. Tapi saya nggak sakit hati Habib Yahya. Karena alhamdulillah saya kayaknya lebih dikenal daripada Habib Yahya sendiri ya. Mungkin berkat pecutannya saya lebih dikenal gitu. Dan alhamdulillah saya masih teringat ketika kami itu main badminton malam-malam sampai melewati batas. Padahal kami ini sebagai contoh, Habib Yahya yang masukkan anak ke kamar, tapi kemudian setelah masuk kamar anak-anak kita main badminton di luar. Datang Abuya, akhirnya dimarahi. Termasuk yang dimarahi adalah Habib Yahya Mohdar, Habib Ali Hamid, karena yang main pada waktu itu Habib Yahya sama Habib Ali. Anak juga ikut, nggak tahu maksudnya anak diikutkan apa sebagai tameng atau gimana, wallah alam. Walhasil betulan, akhirnya saya yang dibokol sama Abuya. Saya yang dibokol. Pada saat itu juga dipanggil, saya dibokol. Dan antum masih ingat, Abuya nggak pernah membedakan pendidikan anaknya dan santri-santrinya. Dan masih ingat kan? Insya Allah kalau saya Ismail, Habib Yahya Mohdar tahu. Kalau anak-anak dipukul 4 kali, saya pukul berapa kali? 8 kali. Kalau saya dipukul, kekuatannya itu 50%, saya berapa persen? 100%. Mereka pernah, dan saksi utama, Habib Sodik, Habib Zain, Habib Gures, waktu saya dipukul 34 kali pukulan. Sampai yang namanya rotan itu 3 kali ganti. Alhamdulillah, pokoknya saya paling kenyang. Saya paling kenyang dengan rotan. Sampai saya itu berkata begini, ya Allah kenapa saya nasib anak kedua ini ya. Habib Zain dikasih uang terus, dibawa-bawa terus, kasih coklat terus, saya giliran dimarahi terus. Dan subhanallah ketika Abuya kalau berangkat dakwah, semua pernah dibawa. Abuya Zain dibawa, Habib Ali dibawa, Habib Hussein dibawa, Uhti dibawa, Habib Sodik dibawa. Tapi herannya saya nggak pernah dibawa. Akhirnya sekarang saya baru tahu, ternyata maksudnya biar dulu itu nggak capek-capek, sekarang capek-capek sekarang. Keliling semana-mana, katanya kalau sudah ada undangan di luar sana langsung Habib Zain, hubungi Habib Sugap gitu. Saya suruh pergi ke Aceh, saya suruh pergi mana-mana. Jadi
Habib Zain bagian di sini. Tapi semoga kita termasuk yang mendapatkan sama-sama pahalanya insya Allah. Cuma satu hal yang masih saya ingat dan saya gembira bahagia 1 minggu sebelum meninggal Abuya. Supaya yang merasa senasib dengan saya tidak seperti yang saya rasakan. Jadi jangan salah paham. Kenapa? Nggak ada orang tua, saya katakan pada anak saya yang kedua, kenapa? Persis nasibnya seperti saya. Wajahnya persis sama saya, nasibnya persis sama saya. Sering dipukul sama ibunya, dipukul terus. Tapi kalau dipukul saya peluk, ya Allah nasibnya nak, kamu persis sama saya nak gitu. Kalau dulu ibu saya yang meluk saya dipukul, dipeluk sama ibu saya. Nah, sekarang karena ibunya yang mukul anak saya kedua, saya yang meluknya. Mau bela nggak berani, takut dimarahin juga. Gitu. Subhanallah. Abuya Habib Hasan, alhamdulillah 1 minggu sebelumnya. Entah apa maksudnya Abuya, jabr khotirnya itu luar biasa. Sampai kepada anaknya pun begitu. Nggak ada yang tersisa, semuanya dibereskan oleh Abuya. Termasuk perasaan saya selama ini. Kenapa sih Abuya ini kok begitu cintanya sama Habib Zain? Apa mentang-mentang Habib Zain lebih ganteng dari saya apa? Heran saya, selalu saya punya pikiran begitu. Sampai saya sedih, sampai saya dapat kamar yang paling kecil. Dulu kamarnya bekasnya as lagi. Allah yarhamu rahmatullah beror. Akhirnya subhanallah 1 minggu sebelum meninggal. Ada saksinya. Kalau ada hadir di sini dia pasti ingat. Ada Rozin, hadir Rozin? Muhammad Rozin hadir bersama kita? Muhammad Rozin? Enggak hadir? Jadi 1 minggu sebelum meninggal Abuya nelpon pada saya. Pakai iPhone tuh. Telepon. Segaf. Ini Rozin tanya sama anak. Abuya, anaknya antum yang paling disayangi siapa? Katanya. Saya jawab Segaf katanya. Alhamdulillah ternyata anak disayang juga sama Abuya. Bahkan Abu bilang, yang paling disayangi sama antum siapa? Saya jawab Segaf. Diulang sampai 3 kali sama Abuya. Alhamdulillah berarti memang benar-benar bukan cuma untuk nutupi saja. Mungkin selama ini Abuya merasa kasihan, Segaf ini merasa kayak begitu terus gitu ya. Jadi di akhir umurnya ternyata beliau itu mengobati rasa yang saya rasakan. Dan semoga yang bernasib seperti saya, insya Allah Abah nggak ada seperti itu ya. Orang tua nggak ada seperti itu. Saya yakini kenapa? Karena saya memang mengalami betul. Anak saya yang kedua memang beda sama anak saya yang pertama. Anak yang kedua itu persis seperti saya, nakalnya dan sebagainya gitu. Sehingga dipukulnya itu supaya apa? Supaya sama seperti anak yang pertama itu. Nah, jadi saya dipukul dan sebagainya supaya seperti Habib Zain itu maksudnya gitu. Tapi alhamdulillah saya terima nasib saya dan insya Allah nasib saya masih lebih baik daripada nasib mereka berdua gitu. Karena saya bisa tapi mereka nggak bisa. Nggak usah teruskan itu masalah itu. Gitu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.